Kalau kita mau jujur mengakui kita tidak mau bersusah payah, tidak mau kita mengalami penderitaan, tidak mau kita mengalami kesulitan, tidak mau kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, apapun. Kita maunya dihormati, kita maunya ditinggikan, tapi kita juga mau masuk surga. Kita tidak mau mengalami bagaimana kita dididik sama Tuhan dan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam diri kita, kita selalu menolaknya. Dan begitu banyak saat ini orang percaya justru menolaknya, bahkan menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap situasi, kondisi, keadaan mereka berusaha untuk menolaknya. Saudara, tetapi firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa? Masuk melalui pintu yang sesak itu sangat tidak mengenakan, karena kita butuh komitmen. Kita butuh perjuangan, kita harus bekerja keras. Bahkan firman Tuhan katakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan setiap orang Kristen pada saat ini? Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah arus hidup kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, atau justru kita mengikuti yang dunia inginkan? Saudara, selama ini banyak orang merasa bahwa ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah pasti selamat. Lalu dalam kehidupan sehariannya, dia semaunya sendiri dan dia hanya mengikuti keinginannya sendiri, memuaskan hasrat jiwanya sendiri. Bahkan dia mengikuti bagaimana arus dunia kebanyakan pada saat ini. Sehingga menurut kebanyakan orang percaya, apa yang hidup dia jalani pada saat ini, menurut dia itu wajar. Itu hal yang biasa. Itu standar. Betul, memang itu standar, tetapi standar menurut dunia. Lalu bagaimana menurut Tuhan? Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 7 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini merupakan perintah. Kalau kita melihat perikop dari ayat ini perikop berbicara mengenai jalan yang benar. Ketika kita mendapatkan perintah atau suatu petunjuk bahwa ini jalan yang benar, berarti sebenarnya ada jalan yang tidak benar. Yang sangat disayangkan atau sangat berbahaya, kita merasa bahwa jalan yang tidak benar itu sesungguhnya jalan yang benar yang kita lalui selama ini. Saudara, ketika kita memperhatikan ayat ini, masuklah melalui pintu yang sesak ini. Tuhan menyuruh saudara dan saya supaya kita memasuki pintu yang sesak. Saudara, tidak mudah untuk masuk pintu yang sesak. Apalagi kalau ada pilihan pintu yang sesak dan pintu yang luas dan lebar. Saudara, kalau kita pergi ke sebuah tempat atau ke suatu ruangan, dan ketika kita memasuki sebuah tempat tersebut, ada pintu yang sesak, dan begitu banyak orang, ribuan orang, mungkin bahkan jutaan orang masuk di satu pintu yang sangat sesak tersebut. Apa yang saudara pikirkan? Apakah saudara mau bersusah payah, berjuang di antara ribuan bahkan jutaan orang untuk masuk di jalan yang susah itu, jalan yang sempit tersebut, di pintu yang sangat sempit tersebut? Lalu di sisi lain dari ruangan tersebut ada pintu, di mana pintu tersebut adalah pintu yang sangat luas dan sangat lebar, sehingga kita bisa nyaman masuk sana, tidak perlu berdesak-desakan. Kita bisa dengan lenggang, jiwa kita, batin kita, perasaan kita bisa nyaman menikmatinya. Saya yakin saudara,
begitu banyak orang justru akan memilih pintu yang lebar tersebut karena menurut dia ini sangat nyaman dan sangat enak. Dan banyak orang yang akan beralih daripada dia bersusah payah masuk di pintu yang sempit, pasti dia akan pindah ke pintu yang lebar dan luas tersebut karena menyenangkan, karena membuat dia nyaman. Saudara, begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Selama ini ketika kita perhatikan firman Tuhan bahwa kita harus masuk pintu yang sesak, apa yang kita lakukan? Justru kita mengikuti kebanyakan daripada dunia ini. Kita maunya enak, kita mau masuk di dalam sebuah tempat, sebuah ruangan, tapi kita tidak perlu bersusah payah, tidak perlu berdesak-desakan. Kan prinsipnya kalau ada yang nyaman, ada yang lebar, kenapa kita harus masuk pintu yang kecil, yang susah? Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengibaratkan ruangan tersebut ada tempat di mana Tuhan janjikan, yaitu surga yang kekal, di mana kerajaan Tuhan ada di sana, Tuhan yang menjadi pemerintahnya, saudara. Lalu kita mau masuk ada di dalam lingkungan tersebut, di lingkungan kerajaan tersebut. Kita harus berdesak-desakan dengan jutaan orang masuk di pintu yang sangat kecil. Pasti kita akan berpikir, kalau ada pintu yang lebih lebar, yang nyaman, kenapa tidak kita lewat situ? Dunia juga mengajarkan seperti itu. Kenapa harus bersusah payah? Pasti kita akan memilih untuk masuk jalan yang lebar supaya kita ada di dalamnya. Ibaratnya kita mau masuk surga, tapi kita tidak mau bersusah payah. Saudara, inilah kebanyakan orang percaya pada saat ini. Kalau kita mau jujur mengakui kita tidak mau bersusah payah, tidak mau kita mengalami penderitaan, tidak mau kita mengalami kesulitan, tidak mau kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, apapun. Kita maunya dihormati, kita maunya ditinggikan, tapi kita juga mau masuk surga. Kita tidak mau mengalami bagaimana kita dididik sama Tuhan dan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam diri kita selalu menolaknya. Dan begitu banyak saat ini orang percaya justru menolaknya, bahkan menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap situasi, kondisi, keadaan mereka berusaha untuk menolaknya. Saudara, tetapi firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa? Masuk melalui pintu yang sesak itu sangat tidak mengenakan karena kita butuh komitmen. Kita butuh perjuangan. Kita harus bekerja keras. Bahkan firman Tuhan katakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Berarti pintu yang sesak tersebut, jalan yang susah tersebut, di ujungnya ada kehidupan. Saudara, kehidupan kita pada saat ini adalah kehidupan yang hanya sementara. Kita hanya bisa hidup 70-90 tahun, itu pun kalau kuat. Tetapi setelah itu, kita akan memasuki fase kehidupan yang kekal selama-lamanya. Nah, untuk masuk fase kehidupan yang kekal selama-lamanya ini, kita harus melalui jalan ini, saudara. Jalan yang sesak, yang pintunya sempit. Saudara, banyak orang tidak mau, justru dia maunya jalan yang lebar. Bahkan firman Tuhan katakan, dan sedikit orang yang dapat melaluinya. Saudara, bukan berarti Tuhan batasi orang yang bisa mendapatkan kehidupan itu sedikit. Bukan berarti Tuhan diskriminasi. Bukan berarti Tuhan itu pilih kasih. Saudara, kesempatan ini diberikan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Kita semua memiliki hak yang sama supaya bisa mendapati kehidupan tersebut. Tetapi kita harus berjuang, kita harus berkomitmen. Kalau selama ini kita merasa bahwa kehidupan kita sama dengan orang dunia ini, kita tidak mau mengikuti jalan ini, saudara, berarti kita terseret dengan arus dunia ini. Kalau kita berbicara arus, saudara, di mana arus itu mengalir di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Di mana tempat yang tinggi ini air akan mengalir tempat yang rendah dan berkumpul di sana. Ketika kita berjuang untuk masuk, untuk naik ke tempat yang tinggi, arus yang begitu kencang, kita tidak akan sanggup, saudara.
Dan ketika kita tidak sanggup, kita akan terseret arus tersebut dan masuk di satu tempat, di mana tempat itu lebih rendah. Saudara, berbicara tempat yang lebih rendah berarti itu adalah tempat api kekekalan, di mana saudara nanti akan disiksa di sana. Saudara, ketika kita kalah menghadapi arus seperti ini, kita akan masuk di api yang kekal. Saudara, apakah saudara mau? Justru kita harus berjuang naik ke atas. Kita harus berjuang, kita butuh komitmen, kita butuh bekerja keras supaya kita bisa mencapai ke atas. Berbicara yang ada di atas berarti berbicara kemuliaan, dimana ketika kita berhasil berjuang naik ke tempat yang paling tinggi melawan arus, berarti kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Saudara, kebanyakan di dunia ini saat ini, arus dunia ini membawa kita untuk masuk di api yang kekal. Arus dunia ini membawa kita menjadi orang yang sangat jahat. Arus dunia ini menjadikan kita orang yang bagaimana mengutamakan jiwa kita, diri kita, keegoisan kita, kesombongan kita, harga diri kita yang menjadi utama dalam diri kita. Saudara, justru kita harus berusaha berjuang melawan arus. Dan kita butuh komitmen, kita butuh ketekunan, kita butuh bekerja keras supaya kita bisa melawan arus tersebut. Dan jangan lupa saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya supaya kita mampu menjalaninya. Dan Tuhan memberikan pegangan, yaitu Injil, firman Tuhan, di mana saudara ketika mengikutinya memang tidak mengenakan, tetapi saudara harus melihat bagaimana janji Tuhan. Ujungnya adalah kita mendapati kehidupan yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, mari lawanlah arus dunia ini supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.